Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahissalam Ar-Rahimir Rahmanil Allam Anzala alaina khairal kalam wa ja'ala qira'atahu mutahhiratan lil fammi minal adrani wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbu kulli syai'. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'budul haqqu 'alad dawam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul a'lam. Al-mab'utsu rahmatan lil anam. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral kiram. Syukur kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyediakan untuk kita nikmat-nikmat untuk membantu kita menjalankan atau melaksanakan tugas utama yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sarana-sarana yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita lupa dengan sarana-sarana yang ada dari tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tulabal ilm, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Perkenalan dulu atau sudah pada kenal? Kenalan dulu ya. Baik. Nama ana Iyas Rawanaki. Pertama anak kesini dulu itu masjid ini baru kerangkanya. Jadi tiang-tiang ini kerangkanya, terus di tengah-tengahnya sini ada rumput tinggi-tinggi. Karena ketika sudah mau dibangun dulu masjid ini, warganya itu menolak, jadi nggak mau ada pondok. Akhirnya nggak jadi dilanjutkan sampai di sini banyak rumput-rumputnya dulu gitu. Tapi ketika anak pindah ke sini bersama keluarga di tahun 2007, itu alhamdulillah masjid ini sudah jadi bersama membangun lokal yang belakang dulu tahun 2007. Nah, masjidnya dulu ini dari tengah sini ke sana ada ruangan segitiga. Nah, di sini ada tempat azan sama Al-Qur'an, sama di atasnya itu dibuat tempat kayu gitu. Itu tempat tidur. Tempat tidurnya Ustadz Imam. Nah, Imam yang khutbah tadi itu tidurnya dulu di situ. Kalau yang santri lain di sini di masjid pakai kasur busa dulu gitu. Sana belum ada isinya, rumput-rumput tinggi ya. Entah rumputnya tinggi atau anak yang kecil waktu itu. Jadi kalau ke sana tuh membuat gua-goaan gitu di rumput. Nah, kalau diingetin sama orang gede, awas nanti ada ular atau binatang-binatang bahaya gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke sana, bayanginnya tuh coba punya rumah kayak gini ya gitu. Itu dulu masih kecil ya. Alhamdulillah itu pengalaman di sini sampai tahun 2015. Tahun 2015 itu anak lulus HDI 3 dan sekaligus lulus SMP, kemudian anak melanjutkan di Al-Irsyad. Dan di tahun ini alhamdulillah anak selesai di Al-Irsyad dan insyaallah bersama antum di sini. Nah, baik-baik sama anak ya. Baik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ja'alani Allah wa iyyakum min ahlil jannah. Tema kita pada sore kali ini adalah adab-adab dalam bermajelis. Kita manusia secara umum adalah makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial yang pasti sering berkumpul, butuh sama namanya majelis, berkumpul. Akan tapi kita lebih khusus lagi sebagai seorang muslim, hendaklah tahu mana majelis yang baik, mana majelis yang buruk, mana perkumpulan yang baik, mana yang buruk, dan bagaimana sikap kita terhadap keduanya. Berikut ini ana akan menyampaikan beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah majelis. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5534 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisis shalihi wassu." Perumpamaan teman duduk yang baik
dan yang buruk itu kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti orang yang membawa parfum atau kita sebut penjual parfum gitu, penjual parfum wa nafikhil kir, dan sebagaimana atau seperti tukang pandai besi. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, ketika teman duduk kita adalah seperti penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, mungkin dia akan memberikan kepadamu hadiah berupa parfum gitu kan. Misalkan ketika kita hadir di majlis ilmu, di situ ada ustadz yang menyampaikan, kita hadir di majlis-majlis yang isinya orang-orang yang soleh, kemudian ada yang ceramah, maka ketika kita dari situ kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Wa imma anta bata'a minhu, atau mungkin kamu bisa membeli parfum darinya. Nah, misalkan kita sedang ada masalah, atau mungkin kita sedang punya rezeki, kita mengundang teman-teman kita yang soleh, kemudian ada ustadz juga ke rumah kita menyampaikan materi, menyampaikan masalah agama, itu akan bermanfaat bagi kita ketika teman-teman kita seperti itu. Wa imma anta tajida minhu rihan thayyibah, atau mungkin kamu hanya akan mendapatkan bau yang wangi. Ketika kita berteman dengan penjual parfum misalkan, pasti kita akan mencoba, misalnya mencoba terus pakai gitu ya. Siapa kerjaannya yang coba nyoba terus nggak beli? Ayo. Nah, perumpamaannya adalah misalkan Ubed ya. Nah, Ubed ini temanannya orang-orang soleh, atau temanannya sama Ustadz Abu Hammam atau Ustadz misalkan Ustadz Suni sama Ustadz Rizki misalkan. Nah, ketika ditanya, Ubed tuh gimana sih orangnya misalkan gitu, oh dia temanannya sama orang-orang Masya Allah, sama Ustadz nah begitu, maka akan mendapatkan kebaikan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Wa nafikhul kir, adapun tukang pandai besi, imma an yahriqa thiyabaka, mungkin dia akan membakar bajumu. Kalau kita dekat-dekat, ketika lagi membuat apa misalkan, itu mungkin akan membakar baju kita. Ketika kita berkumpul sama orang-orang yang tidak baik, di sana kita mungkin akan mendapatkan ghibah atau mendengarkan musik, kita akan mendapatkan dosa, ya, atau mendapat ketidakbaikan di sana, sehingga kita harus menjauhinya. Wa imma anta jidaminhu rihan khabisah, atau mungkin kita akan dapati darinya bau yang busuk, yang tidak enak. Ketika kita sering berkumpul, misalnya seorang sering berkumpul dengan preman atau orang-orang yang tidak baik, ketika ditanya bagaimana keadaan si fulan, oh dia kumpulannya sama orang-orang jelek. Nah, walaupun kita tidak sama, atau seorang ini tidak sama dengan yang dia berkumpul dengannya, dia sudah mendapatkan imbasnya. Sehingga kita harus perhatikan majlis mana yang mesti kita hadiri dan mana yang kita hindari. Karena sangat pentingnya majlis ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Dan apabila engkau wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, melihat orang-orang yang berkumpul, isi perkumpulannya adalah mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, mengejek-ngejek ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih, berpalinglah sampai mereka merubah topik pembicaraannya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, namun apabila syaitan membuatmu lupa akan hal ini, karena syaitan tidak mungkin senang, ya, seorang berkumpul sama orang-orang soleh, intinya syaitan tidak akan senang seorang mendapatkan kebaikan. Namun apabila seorang berhasil dia bujuk untuk berkumpul dengan orang yang buruk, syaitan akan selalu berusaha agar dia tetap berada di sana. Itulah kelakuan syaitan. Wa imma yunsiyannaka syaitan, apabila syaitan berhasil membuatmu lupa tentang hal ini, tentang nasihat ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah ketika kamu sudah ingat, fala taq'ud ba'da dzikra, ketika engkau sudah ingat, jangan lagi duduk-duduk dengan orang-orang yang zalim. Nah, ketika kita tahu pentingnya majelis, mana yang harus kita hadiri, yaitu majelis yang baik, ya kan, tentunya kita juga harus perhatikan ketika di majelis itu ada sesuatu yang mesti kita lakukan agar mendapatkan kebaikan yang sangat banyak.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Albani dan juga Imam Ibnul Qayyim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah suatu kaum duduk-duduk berkumpul. La yadhkurunallaha fi. Tetapi di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada subhanallah, tidak ada alhamdulillah dan yang semisalnya. Wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada juga salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salawat. Illa kana 'alaihim hasratan. Illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali itu akan menjadikan kerugian, itu akan menjadi kerugian bagi mereka di hari kiamat. Wa in dakhalul jannata lis-sawab, meskipun mereka masuk ke dalam surga dan mendapatkan balasan-balasan atau ganjaran-ganjaran kebaikan di surga. Bagaimana maksudnya? Diibaratkan begini supaya lebih mendekatkan pemikiran kita ya. Antum namanya siapa? Raihan. Nah, Raihan. Misalkan anak datang ke Raihan, ingin ngasih hadiah 2 kotak, 1 kotak isinya sandal jepit misalkan, 1 kotak lagi isinya uang yang sangat banyak, 100 juta misalkan ya. Nah, saya datang ke dia, coba antum pilih. Hanya dapat salah satu. Ketika dia milih ternyata dapatnya sandal jepit, dia akan merugi tentunya ya kan. Nah, ketika di surga itu hanya perumpamaan kecil. Tapi ketika di surga, ketika dia nanti tahu pahala, ketika dia di majelis itu berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat besar, dia akan merasa sangat merugi meskipun di surga itu sudah semuanya adalah kenikmatan. Jadi ketika kita berkumpul itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diingat, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada majelis yang Rasulullah SAW anjurkan, bahkan haruskan kita untuk menghadirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3510 dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati sebuah taman surga, farta'u, maka gembalakanlah dirimu di sana. Farta'u, gembalakanlah dirimu di sana. Artinya ar-rat'u, maksudnya farta'u di sini artinya adalah ar-ra'yu wal aklu wasyurbu. Kita gembalakan di sana, diberi makan, diberi minum. Intinya disenangkan di sana, gitu. Qalu wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Qal hilakut zikr." Halakoh zikir, majlis-majlis zikir. Diungkapkan dengan taman surga untuk mengabarkan atau menggambarkan balasan dari jalan yang harus ditempuh. Diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengungkapkan majlis-majlis ilmu ini dengan taman surga. Kenapa? Itu untuk menggambarkan jalan yang harus ditempuh. Kita perumpamakan misalkan ada sebidang tanah di tempat yang sangat strategis. Nah, kemudian ada orang yang mengungkapkannya dengan, wah, ini sumber uang. Emang di situ ada uang? Yang enggak ada kan? Akan tapi maksudnya adalah ketika ada orang yang membelinya kemudian menggunakannya untuk usaha, maka itu akan menghasilkan uang, begitu ya. Itu juga dengan ini, taman surga. Ketika kita menghadirinya, kita gembalakan diri kita di sana, maka kita akan lebih mengenal Allah, lebih menambah keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bertambah ilmu kita tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang mendekatkan kita ke surga, sehingga kita bisa beramal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga, gitu. Karena itu ulama sepakat di antara hilakuz zikr, majlis-majlis zikir, yang paling baik adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, insyaallah kita semua udah hafal hadisnya, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, siapa yang menempuh satu jalan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan dia menuju ke surga.
Maka bergembiralah kalian sebagai penuntut ilmu. Di sini kalian akan sering menghadiri majelis ilmu tentunya, ya kan? Dalam hadis juga Nabi SAW juga mengabarkan tentang fadilah-fadilah bagi penuntut ilmu. Antum, terkhususnya yang di sini, yang sudah ada di sini, bergembiralah antum dengan janji yang Allah janjikan untuk kalian dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, hadis nomor 3641 dari sahabat Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan." Nah, maksudnya man salaka thariqan di sini tentunya siapa yang menempuh satu jalan. Intinya sudah ada di jalan itu atau sedang berjalan ke arah jalan itu. Yatlubu fihi ilman. Yang tujuannya dia menempuh jalan itu adalah mencari ilmu. Tentunya ilmu di sini ada ilmu yang bermanfaat, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena misalkan tujuan dunia. Kalau jadi ustadz itu misalkan bisa tembus ke pondok yang udah gede gitu. Itu misalkan seminggu ngajar sekali aja, sebulan bisa dapat gaji gede misalnya gitu. Nah, jangan sampai antum salah niat ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan bukakan baginya jalan menuju ke surga. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya at-taufik. Bitaufiqi ila amalit ta'ati wal khairat. Allah akan berikan kepadanya taufik sehingga dia bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan fid dunya. Hal ini akan ada di dunia, yaitu dia mengerjakan amalan-amalan ini di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke surga tanpa ada kesulitan. Karena di dunia sudah menjadi orang yang soleh. Seperti itu. Dan masih dilanjutkan dalam hadis ini juga Rasulullah masih melanjutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Dan malaikat itu akan meletakkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Wa hadza yahtamilu ayyakuna ma'nahu ala haqiqati. Di sini bisa juga diartikan sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya mereka benar-benar meletakkan sayapnya gitu. Ai tad'u ajnihataha wa illam yushahad. Nah, malaikat benar-benar meletakkan sayapnya meskipun tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Fatad'uha litakuna bita'an lahu idza masya. Maka mereka meletakkannya supaya menjadi alas kaki bagi penuntut ilmu ketika dia jalan. Au takuffa ajnihataha 'anit tayrani wa tanzilu li sima'il ilm. Atau mungkin juga artinya malaikat itu menutup sayapnya dan turun, tidak terbang, maksudnya begitu, untuk bisa mendengarkan ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan seorang alim akan memintakan ampun untuknya siapa saja yang ada di dunia dan siapa saja yang di langit dan di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma', bahkan sampai ikan-ikan yang ada di air. Maksudnya apa? Ai tatlubu lahu al maghfirah minallahi idza lahiqahu dzanbun. Makhluk-makhluk ini akan mintakan ampun kepada Allah apabila penuntut ilmu atau seorang alim ini berbuat suatu dosa. Au tastaghfiru lahu mujazatan ala husni sani'ihi. Atau memang selalu memintakan ampun untuknya. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dia telah lakukan. Wa dzalika li'umumina fil ilm. Hal ini terjadi kenapa? Karena meluasnya manfaat dari ilmu. Segala sesuatu itu akan menjadi baik ketika ilmunya benar. Makanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan memintakan ampun untuk penuntut ilmu atau seorang yang alim di hadis ini. Summa qala mubayyinan fadla alimi 'alal abid. Kemudian Rasulullah SAW masih melanjutkan di hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan seorang yang alim dari seorang yang abid, seorang yang berilmu dan seorang yang ahli ibadah. Maksudnya bedanya bagaimana? Seorang yang alim itu yang
mempelajari ilmu, benar-benar mendalami ilmu sampai ke usul-usulnya, kaidah-kaidahnya yang sahih. Adapun al-abid itu fokusnya beribadah meskipun dia tetap tahu hal-hal pokok dari agama ini. Itu seorang yang abid dan seorang yang alim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, wa inna fadlal alim 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu, seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah itu seperti bulan ketika malam bulan purnama dari sekian planet yang lain. Nah, ketika kita malam bulan purnama, itu yang bersinar atau menyinari bumi itu hanya bulan. Meskipun planet-planet yang lain itu ada, tapi yang menyinari hanya bulan. Seperti itulah kelebihan dari seorang alim dari seorang yang abid, apalagi dari awamun nas, tentunya lebih utama. Dan perlu diingat di sini, karena Rasulullah SAW mengumpamakan seorang yang alim ini dengan cahaya bulan, dan kita tahu cahaya bulan itu tidak memancar sendiri, akan tapi mengambil dari matahari. Dijelaskan di sini, wa fihi tanbihun ala anna kamalal ilm laisa lil alimi min datih. Nah, sempurnanya keilmuan seorang itu tidak berasal dari seorang alim itu sendiri, bal bima talaqahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dari apa yang telah diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibalikkan Rasulullah SAW itu seperti mataharinya begitu, karena Rasulullah SAW itu menyampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah disebutkan beberapa fadilah ini, tambah semangat atau sudah loyo? Semangat ya, perut ilmu harus tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ana akan menyampaikan beberapa adab tentang majelis. Karena kita tahu tadi majelis itu sesuatu yang sangat penting yang pasti ada dalam kehidupan manusia. Nah, dan majelis mana yang harus kita hadiri, kita juga harus perhatikan adab-adab yang mesti kita lakukan, kita berhias dengannya ketika kita menghadiri majelis ilmu. Adab-adab ini ana ambilkan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, karangannya Syekh Al-Imam Badruddin Ibnul Jamaah. Adab yang pertama, ayyajlisa baina yaday syekhi jilsatal adab. Duduk di hadapan syekhnya dengan sopan. Mutarabbi'an bitawadu', bisa dengan duduk bersila dan harus disertai dengan tawadu', wa khudu'in wa sukunin wa khusyu', dan juga kerendahan diri, ketenangan dan kekhusyuan. Di sini kita tahu adab yang paling baik ketika menghadiri majelis ilmu adalah, keadaan yang baik ketika kita menghadiri majelis ilmu adalah dengan duduk, bukan dengan berdiri. Bagaimana keadaannya seorang yang datang dari majelis ilmu dari awal sampai selesai itu berdiri? Pasti orang akan menganggap aneh tentunya, ya kan? Apalagi datang dalam keadaan rebahan, berbaring. Nah, itu tidak boleh. Hari ini ada cerita. Ketika itu anak sedang di halaqah 1, di sini halaqah 1. Jadi teman-teman itu pelajaran nahwu, kalau nggak salah pelajaran nahwu. Ketika itu pelajaran nahwu. Nah, kadang kita di kelas, di sana kelasnya sana dulu, itu subuh-subuh. Itu sebelum ustadznya masuk, itu sudah ada yang posisinya posisi wenak ngomongin gitu ya. Nah, itu rebahan, tidur, berbaring gitu. Dan juga yang ketika ustadznya sudah masuk juga masih ada yang seperti itu. Sampai ustadznya itu bilang, besok bawa bantal sekalian, kalau bisa sama kasurnya. Nah, gitu. Nah, di sini jangan dicontoh, bukan berarti dia keren bisa kayak gitu, jangan. Itu enggak termasuk dari adab. Ketika kenaikan halaqah itu, alhamdulillah yang naik itu cuma 6 orang. Nah, yang naik di halaqah itu cuma 6 orang, alhamdulillah, gitu ya. Nah, jangan dicontoh. Ketika ada di majelis, duduk dengan sopan, menghadap ke syekhnya, begitu, atau gurunya. Baik. Untuk masalah duduk ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, ayajlisa haitsu yantahil majlis. Duduk di akhir atau di ujung majlis itu. Misalkan sebelah sini sudah penuh. Nah, dia baru datang, maka duduknya di sini. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh menyerobot yang sudah ada. Nah, itu tidak boleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Samurah tentang keadaan para sahabat yang mesti kita contoh ya. Tentunya para sahabat adalah contoh kita. Qala Jabir bin Samurah, kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahil majlis. Dulu ketika kami datang kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya bermajlis, itu salah seorang dari kita yang barusan datang duduk di ujung atau di akhir majlis itu ada gitu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga, untuk orang yang sudah duduk duluan hendaklah bergeser atau memberikan ruang bagi yang baru datang. Sebagaimana yang di ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian berikanlah kelapangan ketika di majlis-majlis, maka lapangkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kalian. Nah, jadi kalau misalnya udah datang duluan, duduknya jangan jauh-jauh sehingga tempatnya penuh, kasihan yang baru datang. Tidak boleh. Akan tapi bergeser sedikit merapat agar yang lain bisa ikutan bermajlis bersama kita. Kemudian tidak boleh juga memisahkan dua orang yang sudah duduk duluan. Tidak boleh. Kalau Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, la yahilu lirajulin ayyufarriqu baina tsnaini illa biidznihima. Tidak boleh seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin dari keduanya. Misalkan ada yang ingin duduk di tengah-tengah dua orang, maka harus izin salah satunya atau kedua-duanya izin. Saya mau duduk di sini karena saya mau bicara sama fulan, misalkan begitu. Kemudian yang berikutnya dari hal yang harus diperhatikan ketika duduk ini adalah tidak boleh menyuruh orang bangun dari tempat duduknya agar dia bisa duduk di situ. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini muttafaqun alaih, la yuqimur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Tidak boleh seseorang membangunkan temannya dari tempat duduknya terus dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tapi luaskanlah, berikanlah ke lapangan di tempatnya. Seperti itu. Tidak boleh ngusir orang, misalkan antum masih SMP duduk di depan, nanti nggak paham juga, mending belakang aja, tempat tanah sini, nggak boleh ya. Kalau sudah duduk duluan, tempatnya di situ, gitu. Kemudian adab yang kedua, yusghi ila syaikhi nadhiran ilaihi, memperhatikan syekhnya dan memandang ke arahnya. Ustadznya diperhatikan dan juga memandang ke arah gurunya atau ustadznya. Wa yuqbilu bi kulliyatihi alaihi mutaakkilan liqaulihi, dan menerima pelajaran darinya dengan berusaha memahami ucapannya. Ketika sudah hadir di majelis ilmu, kita berusaha memperhatikan ke syekhnya, memandangnya ke arahnya, dan memperhatikan pelajarannya. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah, di mana kita perhatikan sampai syekhnya itu tidak perlu lagi mengulangin ucapannya itu sampai 2 kali. Nah, di sini ada kisah juga ketika ana sudah di al-irsyad, ketika itu di Idadul Lughawi, ya, Idadul Lughawi persiapan bahasa. Ana itu punya teman, jadi kalau ke kelas itu biasanya membawa buku lain juga, buku cerita atau buku buat nulis-nulis gitu ya. Maksudnya belajar, misalnya ada apa sih kaligrafi bahasa Indonesia itu, lettering ya. Nah itu nulis-nulis begitu. Ketika itu pelajaran nahwu juga, pelajaran nahwu juga. Pelajarannya itu habis zuhur. Jadi kan dari jam 7 itu belajar capek ya, habis zuhur. Ustaznya juga kan udah ngajar-ngajar capek ya. Habis zuhur masuk. Bukunya itu Nahwul Wadih. Di Nahwul Wadih itu contoh pembahasan terus kaidah. Nah, ustaznya udah jelasin kaidah, udah jelasin pembahasannya, gini-gini udah jelasin, sampailah ke
baca contoh-contoh. Ini berurutan dari sana, antum baca nomor 1, terus gitu kan. Sampai ke giliran teman anak ini. Teman anak duduk di soft kedua. Fulan baca berikutnya. Kata si Fulan ini, halaman berapa Ustadz? Gitu. Halaman berapa Ustadz? Apa yang terjadi kira-kira menurut antum? Nah, Ustadznya itu semua yang ada di meja itu diambil. Spidol itu dilemparin ke spidol semua. Sampai kotak pensilnya itu dilemparin juga. Ada jam, kan ada lemari, ke jam itu mau dilempar, tapi di tangan gak jadi karena kaca mungkin pecah. Taruh di sini, didatengin, dipukul gitu. Nah setelah akhirnya Ustadznya itu Ustadznya baik. Walaupun beliau itu orang timur ya, orangnya emang terkenal keras kan, orang timur ya, daerah Lombok sana itu. Tapi orangnya baik. Setelah itu beliau itu tenang, menenangkan diri, emang astagfirullah itu beliau khilaf itu kan. Duduk. Terus teman itu jelasin, apa Ustaz tadi Anda mau tanya nomor berapa gitu. Nah intinya kita harus beradab ketika di majelis ilmu. Gimana bentuknya? Diperhatikan selalu syekhnya. Biar ilmu yang kita punya itu, yang kita dapatkan itu bermanfaat ya. Jangan cuma paham-paham, udah paham lah, biarin aja itu. Jangan, diperhatikan supaya yang kita pahami itu juga bermanfaat begitu. Adab yang ketiga, wala yaltafitu min ghairi darurah. Tidak tengok-tengok tanpa ada kebutuhan. Wala yanziru ila yaminihi aw shimalihi aw fawqihi aw qaddamihi li ghairi hajah. Tidak melihat ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau bahkan ke depan tanpa ada kebutuhan. Seringnya kemana berarti? Merem gitu ya? Tidak, tapi pandangan kita hanya terarah, tertuju kepada ustadznya. Ustadznya di sana, berarti lihatnya ke arah sana, begitu ya. Maksudnya tidak boleh tengok-tengok tanpa ada kebutuhan yang benar-benar harus dilakukan. Wala siyama inda bahsihi lahu au inda kalamihi ma'ahu. Terlebih-lebih ketika sedang dicari oleh ustadznya atau ketika sedang diajak bicara ya. Misalkan contohnya yang nggak boleh ditiru ya, sedang absen, misalkan sering absen di sini kan, sering absen tentunya. Yes misalkan. Terus kita cuek aja, alah masuk gedenya segini nggak kelihatan, misalnya gitu. Nggak boleh. Ketika lagi absen ya udah hadir saat dilihat saatnya gitu ya. Tidak boleh. Kita harus beradab ketika menghadiri majelis ilmu. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha aw yaltafitu ilaiha wala siyama inda bahsihi lahu. Begitu juga. Dan tidak berguncang atau berguncang karena ada keributan yang dia dengar atau menoleh ke arahnya. Tidak boleh. Wala siyama inda bahsihi lahu. Begitu juga apalagi lebih-lebih ketika sedang dicari oleh ustadznya atau sedang diajak ngomong oleh ustadznya. Misalkan Ubed tolong baca halaman, baru ngomong halaman gitu kan. Ada yang nabrak pintu misalnya, berak gitu, langsung nengok ke sana semuanya. Ustadznya dikasih kacang, nah itu nggak boleh ya. Nah, itu tidak beradab. Ketika sedang diajak ngomong, diperhatikan ustadznya. Kemudian yang keempat, wala ya'basu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dengan anggota badannya, baik dengan tangannya, kakinya atau anggota badan lainnya. Wala yad'u yadahu ala lihyatihi aw famihi. Dia tidak membiarkan tangannya itu di jenggotnya, dihitung-hitung gitu, jenggot anak ada berapa ya gitu. Atau di mulutnya, kayak anak kecil gitu, enggak boleh. Aw ya'basu biha fi anfihi aw yastakhriju biha minhu syai'an. Atau melakukan hal yang sia-sia dengan hidungnya, kemudian mengeluarkan sesuatu darinya. Nah, itu enggak boleh ya. Tidak beradab ketika di majelis ilmu seperti itu. Wala yaftahu fahu wala yaqra'u sinnahu. Tidak membuka mulutnya, melongo, muka terus itu. Nah, dan juga tidak membunyikan gigi-giginya. Nah, ini ada kelanjutan dari cerita yang teman anak tadi, yang belajar nahwu tadi. Ketika ustadznya itu sudah tenang, itu dia bilang, sebenarnya anak itu memang dari tadi itu lagi panas, kupingnya tuh panas dengerin. Karena teman anak di depan nih, dia tuh dari, maksudnya udah lama gini-gini. Nah gitu terus. Saya panas, malah sama teman anak satunya lagi ditambahin kayak gitu. Akhirnya ustadznya marah gitu ya. Nah, nggak boleh ketika masih ilmu harus tawadu dan juga beradab. Tidak boleh main-main sama giginya, sama mulutnya, nggak boleh ya.
Wala yushabbiku biyadaihi aw ya'basu bi azrarihi. Kita juga nggak boleh menganyam atau menghilangkan tangannya atau jari-jarinya. Jari-jarinya digini dibunyiin terus. Atau ya'basu bi azrarihi. Berbuat sia-sia dengan sarungnya, maksudnya pakaiannya. Pakaiannya nggak boleh pegang-pegang terus sehingga tidak fokus kepada pelajarannya ustadz. Kemudian adab yang kelima, wala yastanidu bihadratis syaikhi ila ha'itin aw mikhaddah. Tidak boleh bersandar ketika syekhnya udah mulai, maksudnya udah hadir atau syekhnya sedang memberikan muhadharah, ke tembok atau bahkan ke bantal di sini, au mikhaddatin atau ke bantal. Au yaj'ala yadahu 'alaiha atau tangannya ditaruh di situ, tangan taruh di situ terus sama aja bersandar, enggak boleh ya. Tapi karena kalau bersandar itu malah mempercepat malas, ngantuk ya kan. Nah itu dihindari. Jangan malah milih-milihnya suka-suka deket tembok. Nah itu. Yang berikutnya, adab yang ke-6. Wala yu'tis syaikha janbahu aw dhahrahu. Tidak memberikan untuk syekhnya ini sampingnya atau punggungnya. Maksudnya tidak boleh membelakangi atau menyampingkan. Misalnya lagi ada pengajian di sini, ustaznya lagi jelasin, terus ada teman-teman antum udah selesai main bola, antum nggak boleh ngeliat ke sana ya. Harus tetap perhatikan ke ustadznya gitu. Kemudian yang ketujuh ya, wala yuksiru kalamahu min ghairi hajah. Tidak boleh banyak berbicara tanpa ada kebutuhan. Wala yahki ma yudhaku minhu. Begitu juga nggak boleh dia lagi majlis itu cerita apa yang bakal bikin orang tertawa. Nah, itu nggak boleh. Jadi dan juga penuntut ilmu harus perhatikan ya. Tidak boleh banyak-banyak tertawa. Ketika di kamar sudah sering tertawa, di lapangan ketika bermain sudah sering tertawa. Ketika di majelis ilmu juga jangan sampai malah bikin tertawa. Karena Nabi SAW bersabda di hadis la tuksiru minad dhahki. Jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Karena banyak-banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kita menuntut ilmu supaya hati kita itu hidup. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan banyak-banyak tertawa karena itu bisa mematikan hati. Wala yahki ma yudhaku minhu aw ma fihi bada'atun. Atau menceritakan apa yang di situ ada ketidakpantasan. Aw yatadammanu su'a mukhatabah atau isinya adalah pembicaraan yang buruk. Aw su'a adab atau adab yang tidak baik. Misalkan antum lihat ustadznya itu pecinya kebalik, nah misalnya gitu, itu cerita sama temennya itu lihat ustadznya pecinya kebalik, nah gitu misalnya, nggak usah biarin aja, itu tidak bagus dalam menuntut ilmu. Baik, yang berikutnya, yang ke-8, wala yuksirut tanahnuha min ghairi hajan. Tidak boleh banyak-banyak berdehem tanpa ada tujuan. Nggak usah sok-sok ngasih kode ke ustadznya. Udah lama gitu. Nggak usah. Nggak boleh banyak-banyak berdehem ketika lagi di majelis ilmu. Wala yabsuk. Jangan juga meludah. Wala yatanakhu ma amkanahu. Dan berusaha jangan sampai sendawa. Jangan sendawa. Wala yalfidun nukhamata min fihi. Tidak mengeluarkan nukham. Itu lendir ya, lendir dari mulutnya. Bal ya'khudhuhuma min fihi bimindil au khirqah. Akan tapi diambil dengan tisu atau dengan sapu tangan gitu. Kalau di Indonesia seringnya tuh malah ketika pilek misalkan tuh gini, terus nanti gini, terus gini ya. Saya putih semua sininya. Nah, itu mengganggu teman-temannya yang ada di sekelilingnya, itu tidak boleh juga. Jadi dibersihkan dengan tisu, dengan sembunyikan seperti itu. Yang ke-9, wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi. Berusaha untuk menutup kakinya. Kalau misalnya pakai jubah ya. Wa irkha asyabihi, dan menjulurkan pakaiannya itu. Jadi jangan diangkat-angkat. Kalau ternyata celananya bolong nanti kan akan membuat heboh majelis gitu ya. Jadi kalau bajunya diturunkan gitu. Intinya dijaga selalu
auratnya dan bagian-bagian yang harus ditutup ketika di majelis ilmu. Wa sukuna badanihi inda bahsihi au mudzakaratihi, dan badannya itu tenang, enggak gelisah terus gitu ketika sedang pembahasan atau ketika sedang pembelajaran dari ustadznya. Dan yang terakhir adalah wa idza atisa, ketika dia bersin, khafada sautahu juhdahu, dia berusaha untuk memelankan suaranya. Nah, jadi kalau bersin jangan dipol-polin sekalian, jangan. Tapi berusaha dipelankan suaranya. Wa satara wajhahu bimindilin aw nahwihi, menutup wajahnya dengan sapu tangan atau semisalnya, atau dengan pakaiannya itu ditutupin biar suaranya tidak lantang dan juga tidak menyebarkan virus corona, tidak menyebarkan hal-hal yang menjijikkan di majelis gitu. Wa idza tasa'aba satarafahu ba'da raddihi zuhdahu, kalau dia menguap itu ditutup mulutnya setelah dia berusaha untuk menahan jangan sampai menguap. Itulah beberapa adab yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Antum sebagai penuntut ilmu sudah semestinya berhias dengan adab-adab yang Rasulullah SAW jelaskan, karena Islam itu sangat indah. Segala sesuatu itu telah Rasulullah SAW jelaskan, apalagi sesuatu yang sangat penting, yaitu berkumpul. Tentu Rasulullah SAW sudah jelaskan apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah beradab dengan adab-adab syar'i. Baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.